baik bertanya kepada orang tentang perzinaan, maka ini masuk wilayah qadhaf. Pertama, kurang ajar, dan kedua seperti menuduh, maka dicambuk 80 kali orang yang bertanya seperti itu. Apalagi kadang istrinya hanya gara-gara curiga kamu pernah berzina. Kenapa bertanya? Pertanyaan itu menyakitkan, menuduh. Bertanya itu menuduh, dan menuduh orang berzina namanya kena haddul qadhf. Haddul qadhf dicambuk 80 kali itu orang. Dicambuk. Kedunguan itu istrinya ditanya begitu. Suaminya ditanya begitu. Dan ini yang pertama, Anda tidak boleh bertanya yang demikian itu, naudzubillah. Bertanya kamu pernah berzina? Allah. Makanya ilmu penting. Yang kedua adalah ilmu begitu pentingnya. Bagi yang ditanya, kalaupun pernah kepleset dalam zina, tidak boleh menceritakan. Itu bukan urusan dia. Dia tidak bisa memberikan pengampunan. Itu dosa kepada Allah. Tidak harus bercerita, dan yang bercerita hanya manusia dungu. Saya tegaskan masalah ini biar tidak ada yang bercerita tentang dosa masa lalunya. Yang menceritakan tentang perzinaannya hanya si dungu dan si bodoh, yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa masa lalu tutup, berperanlah seperti orang yang tidak berdosa, bertobat, mohon ampun, selesai. Kenapa harus bercerita? Kadang kedunguan orang. Seorang perempuan begitu dungunya suatu ketika karena menemukan suaminya sangat baik, akhirnya merasa tidak enak. Aku merasa berbohong, bang, abang bisa terima saya apa adaku? Ya iya dong, kamu istriku dong. Tapi benar bang Masena, iya saya terima. Memang kenapa? Maksudnya merayu, tapi merayu dengan kebodohannya. Padahal suami sudah baik-baik. Ini kenyataan dan hadir kepada kita. Akhirnya dibuang oleh suaminya. Seorang perempuan tiba-tiba saking tersanjung suaminya baik bener, soleh bener, rupanya perempuan ini adalah punya masa lalu yang tidak baik. Akhirnya bercerita kepada suaminya, bang, abang bisa nerima saya apa adaku? Ya abang baik banget, saya merasa berdosa, saya menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan apa sih? Tapi abang bisa terima saya. Ya saya terima, kamu istriku dong. Bang, ini kebodohannya. Dulu waktu SMA aku punya kawan dekat, dan akhirnya aku kepleset dalam zina. Sang suami yang menduga istrinya sangat solehah itu terpukul, dan dipeluklah wanita tersebut, dan itu pelukan terakhir. Setelah itu pergilah kau kepada orang tuamu. Dasar kedunguan wanita tersebut. Dan ini kenyataan. Karena kebodohan, dosa kepada Allah ditutup, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Sangat dungu orang yang menceritakan. Maka kullu ummati mu'afa, umatku akan diampuni, aman-aman, diampuni oleh Allah, illal mujahirun, kecuali yang terang-terangan. Dalam riwayat berzina, terang-terangan dalam zina itu gimana? Dia zina di tempat tersembunyi, esok harinya cerita. Bukankah itu orang dungu? Yang pernah kepleset cukuplah ngadu kepada Allah, menangis, jangan ceritakan. Bahkan ikrar kepada hakim pun tidak dianjurkan. Bagi yang sudah ikrar, disunahkan untuk ditarik. Karena apa? Zina adalah hina. Hina di diri, hina di keluarga, hina di sukunya, semuanya. Pekerjaan zina akan senantiasa nempel di jidat sang pelakunya sampai kapanpun. Makanya hendaknya ditutup. Kalau ada orang kafir masuk Islam mu'allaf, orang masih bangga. Tapi kalau ibumu, mbahmu berzina, terus akan nempel kehinaan tersebut. Maka perlu namanya ilmu. Semoga Allah mengampuni semua, menjauhkan kita dari membuka aib kita, dan menjauhkan kita dari membuka aib orang lain. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari zina yang busuk dan hina, membuka pintu halal, mencukupkan untuk kita yang halal. Wallahu a'lam bissawab.